apa kabar? Saat ini Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di 3 desa di Kudus porak-poranda diterjang angin kencang. 10 orang penumpang tewas akibat kecelakaan truk dan mobil angkutan di perbatasan Magelang, Purworejo. Seorang siswi SMP diperkosa 4 remaja secara bergilir di Cilacap. Sepuluh orang penumpang angkutan rombongan guru Taman Kanak-Kanak asal Magelang dilaporkan tewas akibat ditabrak truk tronton di perbatasan Magelang Purworejo Rabu siang. Kecelakaan terjadi karena rem truk blong sehingga menabrak mobil yang membawa rombongan guru TK. Mobil angkutan yang membawa 11 anggota rombongan asal Magelang hancur berantakan akibat ditabrak truk tronton Rabu siang. Sementara truk tronton terguling. Tabrakan maut ini terjadi di Jalan Magelang Purworejo di Kecamatan Kalijambe, Purworejo. Akibat kecelakaan, 10 penumpang angkutan dilaporkan meninggal dunia, sedangkan sopir angkutan selamat. Polisi bersama warga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi karena mobil angkutan ditabrak truk tronton dari arah belakang yang mengalami remblong. Ini saat ini lagi dilakukan apa dan evakuasi atau seperti apa? Evakuasi sudah dibawa ke rumah sakit. Dia sekarang sedang dilakukan ke TKP dan. Kejadiannya jam berapa tadi? Kejadian sekitar jam yang lalu. Kondisi supir gimana ya? Kondisi supir masih di rumah sakit. Kalau rombongannya belum tahu rombongan mana ya? Nanti dilakukan. Selain korban tewas, sejumlah korban lain menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit. Wahyu Dono melaporkan dari Purworejo. Kami baru mendapat perkembangan terbaru. Korban tewas akibat kecelakaan di Purworejo bertambah menjadi 11 orang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Puluhan rumah yang tersebar di 3 desa di Kabupaten Kudus rusak akibat diterjang angin kencang. Kerusakan rumah rata-rata terjadi pada atap rumah. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sedikitnya 40 rumah di 3 desa di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, porak-poranda Selasa sore. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap rumah. Kencangnya tiupan angin menyebabkan atap-atap genteng berterbangan sehingga pecah. 3 desa yang terdampak adalah Desa Sambung, Medini, dan Gelagah Beru. Warga menuturkan sebelum peristiwa datang terdengar suara gemuruh angin yang sangat kencang. Warga sempat panik menyelamatkan diri dari runtuhan atap dengan keluar dari rumah. Karena puting beliung ini termasuk bencana hidrometeorologi dasar. Ini kan karena memang masa transisi musim itu memang ada halnya terjadi seperti itu. Angin kencang, maka waspada. Angin kencang, hujan es dan hujan lebat itu masih mewarnai di bulan peralihan ya April sampai Mei. Tadi ada 3 desa ya, Pak? Ya, untuk sementara info ada 3 desa yaitu Desa Sambung, Medini, dan Gelagah Waru. Tadi ada juga Pohon Tumbang 1. Untuk ada berapa rumah Pak yang jadi korban? Sementara ini kami masih mendata, Mas. Selain merusak rumah, tiupan angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Warga diimbau mewaspadai cuaca pergantian musim ini karena ditandai fenomena yang sama. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Selain merusak rumah, angin kencang juga merusak perahu rakit yang juga digunakan sebagai rumah makan di Waduk Rowo Jombor, Klaten. Angin kencang sempat mengancam 5 orang yang sedang memancing, tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri. Waduk Rowo Jombor, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, porak-poranda setelah diterjang angin kencang pada Selasa sore. Bangunan rumah makan yang berada di tepi waduk rusak, terutama pada bagian atap yang terbuat dari seng dan baja ringan. Selain rumah makan, lokasi ini sekaligus dijadikan tempat pemancingan. Sebanyak 5 orang yang sedang berada di atas perahu langsung berusaha menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Ini rumah makan sekalian pemancingan. Kencang, tapi hujannya nggak terlalu deras, tapi anginnya kencang. Ada sekitar 5 orang.
masih mancing. Angin kencang menyebabkan satu perahu rakit rusak dan terhempas dari dermaga ke tengah waduk. Tim SAR dan damkar kemudian menarik perahu tersebut menggunakan tali seling dan mobil. Ini akibat angin kencang ya. Angin kencang mengakibatkan perahu rakit tersebut atapnya lepas dari perahu, terus perahunya bergeser kurang lebih 15 meter dari dermaganya. Akhirnya perahu rakit yang juga digunakan sebagai rumah makan dapat dievakuasi ke pinggir dermaga. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Sementara di Klaten, pohon tumbang akibat angin kencang menimpa rumah dan sejumlah kendaraan hingga rusak berat. Pohon besar mahon ini tumbang akibat terpaan angin kencang. Sejumlah rumah dan kendaraan ikut tertimpa sehingga rusak berat. Bencana angin kencang ini terjadi di desa Kadibolo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Selasa sore. Tidak hanya atap rumah, mobil dan motor milik warga bernama Ikhwan rusak berat. Beruntung pohon tidak sampai menimpa warga sehingga tidak jatuh korban jiwa. Menurut pemilik rumah, pohon tumbang saat dirinya sedang mengganti ban mobil. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dan ternyata pohon besar sudah menimpa bagian kamar tidur rumah dan garasi berisi kendaraan. Itu pas posisi udah selesai ganti ban serep langsung hujan angin, tapi kebetulan alhamdulillah udah selesai, terus saya keluar itu langsung angin ribut itu langsung gubrak, itu langsung pohonnya langsung roboh. Setelah diperiksa menimpa Bapak? Enggak, saya posisi di teras. Setelah diperiksa itu motor dua sama mobilnya, yang paling parah ya mobilnya, soalnya kejatuhan balok terus sama ya pohon-pohonnya itu. Terdata ada 8 rumah terdampak angin kencang yang tersebar di desa Kadibolo, Kecamatan Wedi, dan desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes. Ini terjadi angin kencang yang terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Wedi dan Kecamatan Kalikotes, yang terjadi di 4 desa. Untuk kejadian sore hari ini tadi, yang terdampak adalah 8 rumah tertimpa pohon, kemudian 5 pohon menutup akses jalan. Sedangkan untuk kerusakan lainnya ada 1 kandang, kemudian ada 1 mobil yang tertimpa pohon juga, dan 2 kendaraan rusak ringan. Petugas BPBD dibantu tim damkar, relawan dan warga kemudian bergotong royong memotong batang pohon dan menyingkirkannya dari permukiman. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Angin kencang juga melanda dusun Ploso, Desa Kamulan Blora. Akibatnya satu panggung yang digunakan untuk pertunjukan ketoprak roboh. Inilah detik-detik angin kencang menerjang Desa Kamolan Blora Selasa siang. Panggung kayu yang sedianya hendak digunakan untuk pertunjukan ketoprak roboh sehingga tidak dapat digunakan lagi. Saat terjadi angin kencang, warga berlarian menyelamatkan diri. Usai kejadian itu, warga menyelamatkan barang-barang seperti perangkat pengeras suara dan barang-barang berharga lainnya. Panggung pertunjukan ketoprak ini didirikan dekat dengan area sawah yang terbuka, sehingga angin dengan mudah merobohkan panggung. Ada hujan, terus angin mas, soalnya dari sawah itu los, angin dari sawah los. Jadi tabungan hujan ini tidak bisa membendung untuk roboh. Ini panggung apa mas? Panggung ketoprak, kayu ya. Panitia terpaksa memindahkan lokasi panggung ke tempat yang lebih aman untuk melanjutkan pertunjukan. Pertunjukan kesenian ketoprak sendiri digelar warga dalam rangka sedekah bumi. Pertunjukan ini rutin digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Arif Nur melaporkan dari Blora. Main bola harus bisa juga berpikir cepat. Minum Champion, lengkap dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Berpikir cepat, bergerak cepat. Energi untuk otak, energi untuk tubuh.
Pepsodent Herbal, nafas tetap segar. Walau sarapan terasi. Iya, nafas tetap segar 18 jam. Wah, sampai malam nggak mingguling? Iya, nafas tetap segar 18 jam. Pepsodent Herbal dengan daun sirih dan jeruk nipis, nafas segar sepanjang hari 18 jam. Superstar. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Superstar, full coklatnya. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Superstar, full coklatnya super enaknya. Panja Pendidikan Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi 10 DPR RI mendorong kebijakan anggaran pemerintah yang mendukung kemudahan akses pendidikan dan infrastruktur bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro menyampaikan, akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat 3T dan marginal perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Di samping dukungan anggaran untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, terkait kesadaran akan pentingnya pendidikan. Di sisi lain, Agung mendorong konsep kurikulum pendidikan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3T, sehingga dapat langsung diaplikasikan dan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Mengenai perbedaan ataupun juga aksesibilitas yang dibutuhkan daerah-daerah 3T dan marginal ini, kita berharap pemerintah agar memberikan perhatian khusus dari sisi penganggaran. Pemerintah memberikan perhatian khusus dari sisi peningkatan sarana prasarana termasuk pengadaan sarana prasarana jalan maupun kepentingan pendidikan. Harapan kami dalam panja ini nanti akan menelurkan kebijakan inline. Jadi kita sejahterakan ekonomi warga masyarakat sekitar dan juga kita bangun kesadaran mereka untuk bersekolah, mengenyam pendidikan. Lebih lanjut, Agung mendorong kebutuhan ekonomi guru di daerah 3T perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat perlu segera diselesaikan agar program pendidikan yang dicanangkan dapat berjalan efektif dan efisien. Helmi dan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Noda santan dan lemak, noda lumpur, noda berat lainnya. Hancurkan dengan daya baru, formula konsentrat. Sekali kucat 2 kali bersih cepat, 5 kali lebih wangi. Daya baru, formula konsentrat 2 kali bersih cepat, wangi dahsyat. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Masuki dunia Magika. Temukan keharuman yang mempesona. Flower Power, Aqua Indigo, Summer Paradise. Raih semua bintang di edisi spesial kolaborasi Magic 5. Magika, hidupkan keajaibanmu. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Astor, enak banget. Enak banget. Coklatnya banyak dari ujung ke ujung. Lumer, renyah lagi. Coklatnya mulur-mulur. Ternyata enakan Astor. Cobain. Baru Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lactogro Pro, siap aktif dan kreatif. Gerak keringetan gini masih wangi aja? Iya dong, aku pakai Softine Liquid Hijab Cool, wangi fresh all day. Ups, sorry, makeup aku transfer. It's okay, kan ada Softine Liquid Hijab Cool. Dengan Power Clean Action, tuntaskan semua jenis noda, juga noda makeup. 3 kali perfume cooling sensation, bebas bau apak, wangi mewah, adem seharian. Tetap lembut di tangan. Softine Liquid Hijab Cool, noda tuntas, fresh adem all day. Suaranya bagus tadi orang guru saya kok. Aku karena cuma dirimu. Ini kan Tok Chris Dayanti atau Chris John ya? Gimana? Gimana urusannya? Bagaimana sekarang? Aku siap. Bundaku memang beda, tapi hebatnya Bunda, dari aku kecil dia selalu tahu apa yang aku butuh. Nutrisi dan kau selalu dukung cinta Bunda.
Baru Wild Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di Resto Itali. Dibuat dari garlic dan cabai segar asli, ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya juara. Pedesnya istimewa. Baru Wild Spaghetti Aglio e Olio. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Superstar. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Superstar full coklatnya. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Superstar full coklatnya, super enaknya. Sosof saset baru. Beli 3, gratis 1. Deterjen dengan bahan aktif tumbuhan, lebih alami, lembut di tangan, dan wanginya tahan lama. Sosof saset baru. Beli 3, gratis 1. Wingscare. Tinggi badan bisa halanginya untuk belajar. Makanya, aku beri ia dan kau Grow Plus baru. Advance Excel Nutri Plus bantu penuhi nutrisi untuk tambah berat dan tinggi badan. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru ini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Gue bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Baru Lacto Grow Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lacto Grow Pro, siap aktif dan kreatif. Terus berlatih karena setiap noda dekatkan kita pada kemenangan. Rinso dengan teknologi baru Laser Clean. Angkat 5 noda bandel dengan aroma mewah. Rinso baru 12 gratis 1. Main bola harus bisa juga berpikir cepat. Minum Champion, lengkap dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Berpikir cepat, bergerak cepat. Energi untuk otak, energi untuk tubuh. Baru Sunsilk Anti Ketombe. Capek diposesifin ketombe. Iya nih, udah nempel terus, rontok lagi. Please deh, ketombe dan rambut rontok, kita putus. Girls, tenang. Putusin aja pakai Sunsilk Anti Ketombe. Dengan 2 manfaat. Diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Untuk hempas ketombe, bikin rambut kuat dan lembut. Putus dari ketombe posesif dan rambut rontok. Pakai Sunsilk Anti Ketombe. Hey yo, gerah, panas, waktunya minum nipis madu. Seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, seger nipisnya, sodanya. Soklin Liquid Hijab Cool, stay fresh all day. Oops, sorry, makeup aku transfer. It's okay. Aku pakai Soklin Liquid Hijab Cool dengan power clean action, noda tuntas, wangi adem seharian. Soklin Liquid Hijab Cool. Wingscare. Hit the wave, don't sit or save. Gelombangnya Citato pasti seru semua. Try to beat that original, but I don't. Lead the way, just like Citato. 3, 2, 1, pucuk! Go! Pucuk, 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 pucuk! Hah? Mau pucuk. Nih, Emang pucuk paling seger hilangin haus? Jelas, 100% pucuk teh pilihan kaya antioksidan. Pucuk tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan. Makanya beda segernya. Pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 orang penumpang tewas akibat kecelakaan truk dan mobil angkutan di perbatasan Magelang, Purworejo. Seorang siswi SMP diperkosa 4 remaja secara bergilir di Cilacap. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rios meninggal dunia usai koma selama 5 hari.
Seorang siswi SMP diperkosa 4 pemuda secara bergilir di sebuah gubuk di Cilacap. Keempat pelaku melampiaskan syahwatnya setelah mencekoki korban dengan minuman keras. Kini keempat pelaku telah ditangkap polisi. Perbuatan keempat remaja ini tak bisa dimaafkan. Mereka tega memperkosa gadis yang masih duduk di bangku SMP secara bergantian. Pemerkosaan terjadi di sebuah gubuk di tengah sawah, wilayah Cilacap. Setelah orang tua korban melapor, keempat pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing di Kecamatan Gandrung, Mangu. Mereka kemudian diperiksa oleh tim penyidik Polresta Cilacap. Pemerkosaan ini bermula saat korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku, dan berikut penjelasan dari pihak kepolisian. Setelah yang bersangkutan korban dijemput oleh rekan-rekannya, selesai bermain, yang bersangkutan dibawa ke sebuah gubuk di belakang sawah. Di gubuk itu korban digilir oleh teman korban berjumlah 4 orang. Ya, jadi korban ini oleh para pelaku dicekokin minuman keras. Jadi setelah korban lemah, korban diberdayi oleh para pelaku. Kasus ini terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Kemudian aduan itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Atas perbuatannya, keempat remaja ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Karena kecanduan menonton film porno, seorang guru agama di Kabupaten Sragen mencabuli muridnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ironisnya, tindakan bejat itu dilakukan pelaku selama puluhan kali di ruang kelas. Kasus pencabulan yang dilakukan guru agama berinisial WA terhadap anak didiknya terbongkar atas laporan orang tua korban. Ternyata bukan hanya sekali. Aksi pelaku terjadi puluhan kali terhadap seorang siswi sekolah dasar yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Perbuatan pelaku tergolong sangat biadab. Ia mencabuli korbannya di ruang kelas tempatnya mengajar. Modus pelaku mendekati korban dan menawarkan bantuan mengerjakan tugas bagi korban. Saat itulah korban dilecehkan dengan dipaksa memegang alat kelamin pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku, korban baru 1 orang. Korban dipilih karena dianggap penurut. Kondisi inilah yang membuat pelaku ketagihan melecehkan korban sebanyak 21 kali. Pencabulan dipicu kecanduan pelaku yang sering menonton film porno. 13 orang. Berapa orang perempuan? Itu perbuatan dari yang pertama sampai yang ke-20 kalinya. Motif pelaku ini adalah karena terobsesi kepada korban, yang mana obsesi itu diakibatkan oleh seringnya menonton video porno. Polisi masih terus menggali keterangan pelaku untuk mengungkap adanya korban lain. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kabar duka datang dari Kabupaten Pemalang. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois atau yang dikenal dengan Gus Alam meninggal dunia usai koma selama 5 hari. Korban mengalami kecelakaan di tol Pemalang Batang setelah mobil yang ditumpanginya menabrak bagian belakang truk. Tangis keluarga pecah begitu mobil yang membawa jenazah anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois atau biasa dikenal Gus Alam tiba di rumah duka di daerah Kalibungu, Kabupaten Kendal, Selasa sore. Gus Alam menghembuskan nafas terakhir pada Selasa pagi di RSU Budi Rahayu, Pekalongan. Anggota Komisi 11 DPR RI itu sempat mengalami koma selama 5 hari akibat pendarahan otak. Tim dokter menjelaskan selama koma sampai meninggal korban tidak sadarkan diri. Dari koma dan pasien tidak pernah sadar kembali. Tidak merespon apapun. Betul. Jadi tidak pernah baik lah istilahnya. Jadi levelnya 5 sebelum operasi, kemudian selesai operasi 5 itu bertahan sampai 24 jam kemudian setelah itu turun menjadi 3. Luka yang menyebabkan meninggalnya almarhum apa? Di otak. Di otak. Pendarahan. Sebelumnya mobil yang ditumpangi Gus Alam terlibat tabrakan maut di kilometer 315 plus 900 tol Pemalang Batang di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan. Saat itu Gus Alam baru menghadiri istighosah di Kabupaten Brebes. Mobil yang ditumpangi Gus Alam menghantam bagian belakang truk saat hendak menyalip kendaraan lain. Akibatnya 2 penumpang,
Vika Novitasari, tenaga ahli dan kerabat Gus Alam meninggal dunia. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Pucuk! Go! Pucuk! 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 Yeay! Hah? Mau pucuk. Nih, Emang pucuk paling seger ngilangin haus? jelas 100% pucuk teh pilihan kaya antioksidan. Pucuk tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan. Makanya beda segernya. Pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Superstar. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Superstar, full coklatnya. Kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam, full coklat. Superstar, full coklatnya, super enaknya. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Baru, Wow Spaghetti Aglio e Olio. Rasa paling favorit di Resto Itali. Dibuat dari garlic dan cabai segar asli. Ditambah topping daging crispy. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya juara. Pedesnya istimewa. Baru, Wow Spaghetti Aglio e Olio. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Noda santan dan lemak, noda lumpur, noda berat lainnya. Hancurkan dengan daya baru. Formula konsentrat, sekali kucat 2 kali bersih cepat, 5 kali lebih wangi. Daya baru, formula konsentrat 2 kali bersih cepat, wangi dahsyat. Moms, kita selalu ingin melakukan yang terbaik untuk si kecil. Baru, Lactogro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri, dukung pencernaan baik si kecil. Untuk tubuh yang aktif dan berpikir kreatif, agar ia bisa melompat lebih jauh. Lactogro Pro, siap aktif dan kreatif. Emang sama kayak bumbu racikan sendiri? Iya dong, bahannya sama-sama asli, prosesnya juga sama. Wah, iya ya, takarannya terukur, nggak keasinan lagi deh. Enak ya, kayak racikan sendiri, seenak racikan sendiri. Hey yo, gerah, panas, waktunya minum nipis madu. Seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, seger nipisnya, sodanya. Akhirnya rumah baru. Halo tetangga baru. Selamat datang. Coba. Wah, semalaman nih nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Rapno Power. Bisa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak, bahkan pada plastik. Wah, bersih kayak baru. Sunlight Rapno Power. Tinggi badan bisa halanginya untuk belajar. Makanya, aku beri ia dan kau Grow Plus baru. Advance Excel Nutri Plus bantu penuhi nutrisi untuk tambah berat dan tinggi badan. Iya, tewe. Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya, mau bang. Mau. Beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, shake, spray, suai aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Main bola harus bisa juga berpikir cepat. Minum Champion, lengkap dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Berpikir cepat, bergerak cepat. Energi untuk otak, energi untuk tubuh. Soklin Liquid Hijab Cool, stay fresh all day. Oops, sorry, makeup aku transfer. It's okay, aku pakai Soklin Liquid Hijab Cool dengan power clean action, noda tuntas, wangi adem seharian.
Sokbin Liquid Hijab Cool. Wingscare. Baru Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lactogro Pro. Siap aktif dan kreatif. Ibu, aku mau ayam goreng. Bisa pakai Royco baru formula ayam kampung. Dengan paduan 6 jenis rempah pilihan, cukup 1 sendok Royco, ungkap 1 kilogram ayam tinggal goreng. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Welcome to the UEFA Europa League. A great feat and a great strike, and what a glimpse! Johnson starts to run. Summers makes the breakthrough in the quarter-final. Saksikan semifinal UEFA Europa League Bodo Glimt versus Tottenham Jumat 9 Mei pukul 1.30 dini hari live di SCTV. Sokbin Liquid Hijab Cool. Stay fresh all day. Oops, sorry, makeup aku transfer. It's okay. Aku pakai Sokbin Liquid Hijab Cool dengan power clean action, noda tuntas, wangi adem seharian. Sokbin Liquid Hijab Cool. Wingscare. Astor, enak banget. Enak banget. Coklatnya banyak dari ujung ke ujung. Lumer, renyah lagi. Coklatnya mulur-mulur. Ternyata enakan Astor. Cobain. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa? White S26 percaya semua bisa jadi hebat. Gue Ariel, gue pilih mie sedap karena inovatif dan berani beda. 20 tahun full innovation. Kriuknya makin banyak, I love it. Sedap goreng, sesepnya dari pertama. Hey yo, gerah, panas, nipis madu, seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, seger nipisnya, sodanya. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral, Sosof saset baru, beli 3 gratis 1. Deterjen dengan bahan aktif tumbuhan, lebih alami, lembut di tangan, dan wanginya tahan lama. Sosof saset baru, beli 3 gratis 1. Wingscare. Main bola harus bisa juga berpikir cepat. Minum Champion, lengkap dengan susu, protein telur, dan 10 vitamin. Berpikir cepat, bergerak cepat. Energi untuk otak, energi untuk tubuh. Masuki dunia Magika. Temukan keharuman yang mempesona. Flower Power, Aqua Indigo, Summer Paradise. Raih semua bintang di edisi spesial kolaborasi Magic 5. Magika, hidupkan keajaibanmu. Astor, enak banget. Enak banget. Coklatnya banyak dari ujung ke ujung. Lumer, renyah lagi. Coklatnya mulur-mulur. Ternyata enakan Astor. Cobain. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, goreng susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini.
Seorang siswi SMP diperkosa 4 remaja secara bergilir di Cilacap. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rios meninggal dunia usai koma selama 5 hari. Sekdes di Kabupaten Tegal digerebek oleh istri dan warga saat berada di rumah selingkuhannya. Seorang sekretaris desa di Kabupaten Tegal digerebek oleh istri dan warga di rumah selingkuhannya. Atas kejadian itu, warga desa setempat menuntut pelaku dipecat atau mengundurkan diri dari jabatannya. Warga berusaha mendobrak pintu kamar. Di dalam kamar ini diduga ada sekretaris desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal berinisial AP yang sedang bersembunyi. AP digerebek oleh istri dan warga di rumah selingkuhannya. Mereka mendapati AP dan selingkuhannya sedang asik berduaan di dalam rumah. Selingkuhan AP pun menjadi sasaran amukan istri dan anak. AP kemudian dibawa ke Polsek Adiwarna. Saat keluar rumah, AP sempat disoraki oleh warga. Menurut Kepala Desa Ujung Rusi, masalah perselingkuhan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Tadi sekitar jam 11:30-an itu penyelesaian sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Sudah kesepakatan, kedua belah pihak itu sudah menyepakati intinya jalan damai. Kami pun ikut menandatangani dengan saksi-saksi yang ada di kepolisian. Meski telah dilakukan mediasi, namun warga menuntut AP dipecat atau mundur dari jabatannya sebagai sekretaris desa Ujung Rusi. Warga menilai perbuatan AP telah mencoreng nama baik desa Ujung Rusi. Kasus ini masyarakat juga menghendaki karena ini kasusnya kasus yang luar biasa. Jadi harapan dari masyarakat simpel sebenarnya, cuma pengen adanya sanksi, sanksi paling tidak ya. Kalau memang pemecatan tidak bisa dilakukan oleh kepala desa, paling tidak harapan saya ya dari beliau ya, saya tetap menghormati karena beliau itu ya perangkat desa, ada itikat baik untuk bisa mengundurkan diri. Tuntutan itu akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ujung Rusi terkait pemecatan AP dari perangkat desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Belasan calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Demak diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka diberangkatkan secara ilegal dengan modus touring menggunakan motor gede, sehingga akhirnya dideportasi dari Korea Selatan. Para calon tenaga kerja migran mendatangi kantor hukum mengadukan nasib mereka karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terdata ada 11 orang yang menjadi korban. Mereka dideportasi dari Korea Selatan karena ketahuan menggunakan visa dan paspor turis untuk bekerja. Para korban diberangkatkan ke Korea Selatan dengan dijanjikan akan digaji 29 juta rupiah per bulan. Mereka juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada penyalur dengan kerugian masing-masing 150 juta rupiah. Mereka ini dijanjikan dengan diiming-imingi untuk bisa bekerja di luar negeri secara resmi di negara Korea Selatan dengan gaji per hari 1 juta rupiah kalau dirupiahkan per hari itu janji yang mereka lakukan seperti itu. Namun faktanya Pak? Namun faktanya justru tidak seperti itu. Jadi fakta yang dialami oleh para korban ini, mereka ini hanya sebagai turis ya, dengan paspor turis. Visanya turis juga? Ya, visanya turis juga. Sehingga korban ini hanya diajak keliling di negara Malaysia, di Hong Kong, Macau ya, dan setelah di Korea deportasi. Salah satu korban mengaku pelakunya adalah tetangganya sendiri di desa Temuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Ia tertarik dan tidak curiga karena pelaku adalah tetangganya sendiri.
Korban diiming-imingi gaji besar. Korban juga tidak curiga dengan modus pelaku yang mengajak para korban melakukan touring dengan menggunakan motor gede. Pertama, masalahkan itu menjanjikan itu di resto itu dengan gaji 28 sampai 29 juta per bulan. Terus yang bayar jumlah uang atau belum? Kalau bayar sudah, kita sudah mengeluarkan biaya 80 juta Pak untuk proses itu. Itu sudah mulai kapan Pak? Itu sudah sejak dari bulan 4 tahun 2024 kemarin. Namun kenyataannya saat sana bisa kerja di Korea atau? Kenyataannya kita dideportasi karena perjalanan kita ternyata itu unsur ilegal Pak. Dengan tadi pakai jaket? Ya, dengan kita itu dipaksa untuk mengikuti tour Moge. Itu adalah prosedur dari mereka supaya kita bisa masuk ke sana. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan ditangani Subdit 4 Unit 2 Polda Jawa Tengah. Korea pakai Moge itu Pak ya? Ya betul. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Mereka ini DPRD Kota Semarang mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah atau Perda. Pengesahan itu diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi Pemkot untuk kemajuan Kota Semarang. Pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi Perda dilakukan DPRD Kota Semarang dalam sidang paripurna. Pengesahan Perda baru dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, bersama 3 pimpinan DPRD Kota Semarang lainnya, yaitu Dia Tunjung Pudiawati, Suharsono, dan Wahyu Winarto. Pengesahan Perda baru merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Semarang menjalankan tugasnya dalam legislasi. 4 Perda baru diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah kota untuk menjalankan isi Perda tersebut dan berdampak positif bagi masyarakat serta pembangunan Kota Semarang. Kota Semarang telah menetapkan rancangan Perda yang pertama RPIK, Rencana Induk Pembangunan Industri untuk 20 tahun ke depan, tahun 2025, tahun 2045. Kemudian perubahan nama dari BBR Bank Pasar menjadi Bank Kota Semarang. Kemudian penyertaan modal pada BUMD. Kemudian Perda keterbukaan informasi publik. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga hadir dalam rapat paripurna menanggapi peraturan daerah yang baru disahkan. Ia menyoroti perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Pasar menjadi PT Bank Semarang. Menurutnya perubahan itu akan membantu BUMD Kota Semarang lebih fleksibel membantu memberikan modal untuk UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. Ketika didorong untuk membantu UMKM itu ada beberapa kendala karena bentuknya dia adalah BPR. Maka terus kemudian dirubah menjadi perseroan terbatas daerah. Sehingga nanti posisi kewenangannya itu ya mirip-mirip dengan beberapa bank yang lainnya, bank umum yang lainnya itu bisa fleksibel. Ya tentu karena itu sebagian besar milik kita memang harus ada pengaturan-pengaturan tertentu nanti dalam proses LUPS supaya bunganya tidak terlalu tinggi, ada relaksasi dan macam-macam. Tapi kewajibannya sebagai PT harus dipenuhi. Selain mengesahkan 4 Perda baru, DPRD Kota Semarang juga mengusulkan 4 rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda Administrasi Kependudukan, Tata Kelola BUMD, Pengelolaan Sampah, dan Penanganan Penyakit TBC. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain. Seekor ular jenis kobra Jawa masuk ke rumah warga di Desa Patihan, Kabupaten Sragen. Pemilik rumah mengetahui keberadaan ular tersebut setelah mendengar bunyi aneh. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Sragen akhirnya berhasil mengevakuasi ular kobra Jawa dari rumah warga di Desa Patihan, Kecamatan Sidoarjo. Petugas sempat menyisir keberadaan hewan melata ini dengan membongkar lemari pakaian dan kamar tidur. Setelah sekian lama, ular akhirnya ditemukan bersembunyi di balik gorden rumah. Beberapa kali ular ini sempat menyemburkan racun, namun akhirnya bisa ditangkap dengan menggunakan penjepit. Keberadaan ular pertama kali diketahui anak milik rumah setelah mendengar suara aneh.
Tadi aku ngambil tisu. Nah, aku kan minus, jadi nggak tahu itu ular apa enggak. Aku dengar suaranya kayak gitu 3 kali gitu toh. Aku manggil ibu, bu itu suara apa kok aneh. Ibu lihat itu ular gitu. Ularnya di mana itu pada saat itu? Di plastik. Di plastik gitu? Iya. Di atas plastik atau gimana? Nggak tahu. Biar warung bisa juga. Itu panjangnya sekitar berapa, Pak? Sekitar 110 cm. Jenisnya? Jenisnya ular gajah. Ular kemudian dievakuasi dengan dimasukkan ke dalam botol galon dan akan dilepas liarkan jauh dari permukiman. Petugas damkar mengimbau warga untuk tidak menumpuk barang di sekitar rumah tempat tinggal karena berpotensi menjadi tempat ular bersarang. Dari Prasetyo melaporkan dari Sragen. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 10 orang penumpang tewas akibat kecelakaan truk dan mobil angkutan di perbatasan Magelang, Purworejo. Sekdes di Kabupaten Tegal digerebek oleh istri dan warga saat berada di rumah selingkuhannya. Demi bekal saat bebas, warga binaan Rutan Salatiga diajarkan cara membatik. Sepuluh orang penumpang angkutan rombongan guru Taman Kanak-Kanak asal Magelang dilaporkan tewas akibat ditabrak truk tronton di perbatasan Magelang, Purworejo, Rabu siang. Kecelakaan terjadi karena rem truk blong sehingga menabrak mobil yang membawa rombongan guru TK. Mobil angkutan yang membawa 11 anggota rombongan asal Magelang hancur berantakan akibat ditabrak truk tronton Rabu siang, sementara truk tronton terguling. Tabrakan maut ini terjadi di Jalan Magelang Purworejo di Kecamatan Kalijambe, Purworejo. Akibat kecelakaan, 10 penumpang angkutan dilaporkan meninggal dunia, sedangkan sopir angkutan selamat. Polisi bersama warga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi karena mobil angkutan ditabrak truk tronton dari arah belakang yang mengalami remblong. Ini saat ini lagi dilakukan apa dan evakuasi atau seperti apa? Evakuasi sudah dibawa ke rumah sakit, dan sekarang sudah dilakukan ke TKP dan. Kejadiannya jam berapa tadi? Kejadian sekitar jam yang lalu. Kondisi sopir gimana? Kondisi sopir masih di rumah sakit. Kalau rombongannya belum tahu rombongan kemana ya? Nanti dilakukan. Selain korban tewas, sejumlah korban lain menderita luka berat dan dirawat di rumah sakit. Wahyu Dono melaporkan dari Purworejo. Seorang siswi SMP diperkosa 4 pemuda secara bergilir di sebuah gubuk di Cilacap. Keempat pelaku melampiaskan syahwatnya setelah mencekoki korban dengan minuman keras. Kini keempat pelaku telah ditangkap polisi. Perbuatan keempat remaja ini tak bisa dimaafkan. Mereka tega memperkosa gadis yang masih duduk di bangku SMP secara bergantian. Pemerkosaan terjadi di sebuah gubuk di tengah sawah, wilayah Cilacap. Setelah orang tua korban melapor, keempat pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing di Kecamatan Gandrung, Mangu. Mereka kemudian diperiksa oleh tim penyidik Polresta Cilacap. Pemerkosaan ini bermula saat korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku, dan berikut penjelasan dari pihak kepolisian. Setelah yang bersangkutan korban dijemput oleh rekan-rekannya, selesai bermain, yang bersangkutan dibawa ke sebuah gubuk di batang sawah. Di gubuk itu korban digilir oleh teman korban berjumlah 4 orang. Ya, jadi korban ini oleh para pelaku dicekokin minuman keras. Jadi setelah korban lemah, korban diberdayi oleh para pelaku. Kasus ini terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Kemudian aduan itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Atas perbuatannya, keempat remaja ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap.
Seorang sekretaris desa di Kabupaten Tegal digerebek oleh istri dan warga di rumah selingkuhannya. Atas kejadian itu, warga desa setempat menuntut pelaku untuk dipecat atau mengundurkan diri dari jabatannya. Warga berusaha mendobrak pintu kamar. Di dalam kamar ini diduga ada sekretaris desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal berinisial AP yang sedang bersembunyi. AP digerebek oleh istri dan warga di rumah selingkuhannya. Mereka mendapati AP dan selingkuhannya sedang asik berduaan di dalam rumah. Selingkuhan AP pun menjadi sasaran amukan istri dan anak. AP kemudian dibawa ke Polsek Adiwarna. Saat keluar rumah, AP sempat disoraki oleh warga. Menurut Kepala Desa Ujung Rusi, masalah perselingkuhan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Tadi sekitar jam 11:30-an itu penyelesaian sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Sudah kesepakatan, kedua belah pihak itu sudah menyepakati intinya jalan damai. Kami pun ikut menandatangani dengan saksi-saksi yang ada di kepolisian. Meski telah dilakukan mediasi, namun warga menuntut AP dipecat atau mundur dari jabatannya sebagai sekretaris desa Ujung Rusi. Warga menilai perbuatan AP telah mencoreng nama baik desa Ujung Rusi. Kasus ini masyarakat juga mengendaki karena ini kasusnya kasus yang luar biasa. Jadi harapan dari masyarakat simpel sebenarnya, cuma pengen adanya sanksi paling tidak ya. Kalau memang pemecatan tidak bisa dilakukan oleh kepala desa, paling tidak harapan saya ya dari beliau ya, saya tetap menghormati karena beliau itu ya perangkat desa, ada itikat baik untuk bisa mengundurkan diri. Tuntutan itu akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ujung Rusi terkait pemecatan AP dari perangkat desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Warga binaan rumah tahanan atau rutan Salatiga diajarkan cara membatik. Kesempatan belajar membatik ini diharapkan dapat menjadi bekal mereka saat kembali ke masyarakat. Di atas kain putih ini, beberapa warga binaan rutan Salatiga belajar membatik. Mereka memberi beragam motif dan warna agar kain batik tampak bagus. Kreativitas warga binaan ini dituangkan dalam kelas literasi membatik yang merupakan program kerjasama antara Rutan Salatiga bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Salatiga. Dalam proses membatik, warga binaan diajarkan cara mendesain hingga proses pewarnaan batik. Pihak rutan mencoba eksplorasi kreativitas warga binaan. Tujuannya agar mereka memiliki keterampilan baru yang bermanfaat untuk bekal saat kembali ke masyarakat. Tidak hanya keterampilan praktis, tetapi juga berpotensi membuka peluang menghasilkan uang untuk mereka. Hal ini sebagai program kami untuk mendukung menjalankan akselerasi dari Bapak Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, bahwa warga binaan kami harus mempunyai bekal agar mereka setelah keluar dari rutan Salatiga mempunyai kreativitas, pembekalan bisa membatik sehingga bisa diterima kembali pada masyarakat. Kelas literasi membatik disambut hangat oleh warga binaan. Ia menilai program ini sangat bermanfaat bagi dirinya. Jadi kami sudah 2 kali ini dan terima kasih, semoga saya bisa membatik lebih baik dan bisa membatik di luar nanti dan bisa lebih baik membatiknya. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para warga binaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ratusan jemaah calon haji asal Klaten diberikan bekal oleh pemerintah setempat. Mereka mendapatkan makanan khas Indonesia agar bisa dinikmati jemaah calon haji ketika rindu dengan kuliner cita rasa khas Indonesia. Sebanyak 980 jemaah calon haji asal Klaten mendapat bekal makanan yang diberikan oleh pemerintah pada Selasa siang. Setiap jemaah calon haji memperoleh bekal makanan seperti sambal pecel, abon sapi, serundeng, teri kacang hingga kering kentang.
Tujuannya, jika mereka rindu dengan kuliner khas Indonesia, mereka dapat menikmati bekal tersebut di Makkah saat ibadah haji. Dan pasti ini sangat bermanfaat sekali. Berarti bisa mengobati rindu tanah air ya Pak? Bisa mengobati rindu tanah air, kan lidahnya kan lidah di Klaten ya, nanti masakan-masakan Klaten sehingga nanti kita serasa di tanah kita sendiri, di Klaten sendiri. Pada tahun 2025, total jemaah calon haji asal Klaten berjumlah 987 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang. Jemaah calon haji tertua berusia 87 tahun dan yang termuda berusia 18 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kawasan wisata Sampokong menjadi pusat peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Semarang. Para siswa diajak ikut mempromosikan destinasi unggulan Kota Semarang sekaligus menjadi ajang pameran hasil inovasi masing-masing sekolah. Ratusan siswa dari tingkat SD hingga SMP sekota Semarang memperingati Hari Pendidikan Nasional di kawasan wisata Klenteng Sampokong. Peringatan kali ini terasa berbeda karena dirayakan di tempat wisata. Selain diperkenalkan kawasan wisata, anak-anak juga memamerkan hasil inovasi masing-masing sekolah serta menampilkan aneka permainan tradisional. Memberikan ruang kepada siswa untuk menampilkan kebebasan berekspresi menjadi tujuan utama peringatan kali ini. Kebebasan berekspresi anak-anak kita di sekolah itu semakin dibuka oleh masing-masing sekolah. Harapannya memang kita berharap bahwa anak didik kita itu mampu untuk berlari kencang, berlompat setinggi langit, sehingga kemudian harapan dia di masa depan dia sudah memiliki modal untuk itu. Sejumlah kali menarik disiapkan untuk para siswa. Mereka diajak mempromosikan kawasan wisata dengan membuat vlog tentang wisata Sampokong untuk diperkenalkan kepada publik melalui media sosial masing-masing. Promosikan ya salah satu destinasi wisata unggulan Kota Semarang yaitu Sampokong. Karena di peringatan Hari Dinas ini kami juga mengadakan lomba vlog untuk peserta, untuk siswa. Ya, walaupun hadiahnya ringan, tujuannya supaya semuanya bisa mempromosikan di medsosnya masing-masing. Peringatan Hari Pendidikan diharapkan mendorong para siswa untuk mencintai tempat-tempat wisata unggulan di Kota Semarang, sehingga mereka juga terpanggil untuk mempromosikannya. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.